menegakkan hukum di negeri ini, termasuk kita menegakkan konstitusi itu ya, itu tidak hanya berdasarkan pada ketentuan yang sifatnya normatif atau pasal-pasal peraturan gitulah ya, tetapi harus didasarkan juga pada aspek moral, yaitu apa? Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Itu sudah juga diatur ya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sini sebutkan begini, Mas, bahwa hakim dan hakim konstitusi ini jelas ya disebut ya. Hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat itu. Nah, sehingga kalau menurut saya pernyataan jubir bahwa kalau itu secara normatif boleh saja, tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal tadi etika politik saja, yang menurut dia itu saya kira tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral. Nah, saya lebih tegaskan begini, MK sebagai pengadilan itu kan di situ ada, saya katakan bercokol dewa-dewa hukum di situ ya. Dewa-dewa hukum. Nah, seharusnya membaca hukum itu tidak secara normatif legal positivistik, melainkan harus melampaui yang normatif legal positivistik itu, yaitu apa? Membaca konstitusi secara moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Channelnya Prof. Suteki, dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Prof. Suteki. Alhamdulillah sehat. Tapi ini rambut sudah mulai memutih ini, Mas. Profesor itu kan negara ini, Mas. Iya, Masya Allah. Saya tuh memandang profesor tuh harus putih, Prof. Iya. Tapi memang ada saja yang perlu kita pikirkan, Prof, dari negara ini. Dan ini yang terbaru terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Kita juga nggak tahu ini di tengah-tengah kemelut yang luar biasa panas dari satu isu ke isu yang lain. Ini tiba-tiba juru bicara Mahkamah Konstitusi itu bilang sesuatu yang mengagetkan nih, cukup menghentak ya. Ini terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat itu ternyata masih bisa untuk jadi calon presiden. Kan menjabat dua kali periode maksudnya ya? 2 kali periode juga bisa itu. Ini luar biasa. Jadi izin saya bacakan berita dari CNN Indonesia. Jadi Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Nah, ini juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden 2 periode ini ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. Kalau itu secara normatif boleh saja, tidak ada larangan katanya, Prof. Tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya. Ini kata Fajar saat dihubungi oleh cnnindonesia.com. Nah ini Prof. Suteki, kalau kira-kira nih menurut jenengan motif apa tiba-tiba kok muncul pernyataan MK seperti di atas nih, Prof? Ya, saya akan coba untuk menilai dulu ya pernyataan MK melalui jubir itu, ya Mas Fajar Laksono. Saya kira kok itu tidak tepat kalau menempatkan moral, itu kan seolah begitu ya, menempatkan moral atau etika politik itu di bawah persoalan normatif. Nah, kita harus ingat bahwa MK itu kan bukan saja sebagai the guardian of constitution, tetapi juga sekaligus sebagai the guardian of moral ideology nation. Jadi maksudnya bukan saja sebagai penjaga konstitusi, tapi juga sekaligus sebagai penjaga ideologi bangsa. Ya, tidak lain kalau kita sepakati di situ kan ada Pancasila itu. Nah, Pancasila itu isinya kan moral. Dan bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, juntonya itu di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, secara tegas dinyatakan bahwa
Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Nah, dengan demikian menegakkan hukum di negeri ini, termasuk kita menegakkan konstitusi itu ya, itu tidak hanya berdasarkan pada ketentuan yang sifatnya normatif atau pasal-pasal peraturan gitulah ya, tetapi harus didasarkan juga pada aspek moral, yaitu apa? Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Itu sudah juga diatur ya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sini sebutkan begini, Mas, bahwa MK, hakim dan hakim konstitusi, ini jelas ya disebut ya, hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat itu. Nah, sehingga kalau menurut saya pernyataan jubir bahwa kalau itu secara normatif boleh saja, tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal tadi etika politik saja, yang menurut dia itu saya kira tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral. Nah, saya lebih tegaskan begini, MK sebagai pengadilan itu kan di situ ada, saya katakan bercokol dewa-dewa hukum di situ, ya, dewa-dewa hukum. Nah, seharusnya membaca hukum itu tidak secara normatif legal positivistik, melainkan harus melampaui yang normatif legal positivistik itu, yaitu apa? Membaca konstitusi secara moral. Nah, ini oleh seorang ahli juga ya, namanya Ronald Dworkin, itu mengatakan bahwa dia menulis buku tentang moral reading on constitution. Jadi bagaimana membaca konstitusi itu secara moral. Artinya MK menurut saya harus menempatkan moral etika itu di atas hukum yang normatif tadi. Nah, pernyataan MK yang sangat normatif seperti ini patut diduga, ini kalau kita cari-cari kenapa kok bisa begitu ya, ini diduga sudah tercemar arus politik kekinian. Itu persoalan apa? Isu perpanjangan waktu ya, atau masa menjabat presiden, kemudian ada masa jabatan 3 kali periode itu. Nah, keduanya itu kalau kita lihat kan jelas itu tidak mungkin dilakukan tanpa kita melakukan amandemen terhadap konstitusi. Nah, jalan satu-satunya untuk melestarikan hegemoni kekuasaan sekarang itu kan dengan apa? Melakukan manuver politik yang didukung legalitas, yaitu apa? Presiden yang sudah menjabat 2 kali periode itu bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada pemilu berikutnya. Nah, ini menurut saya ini adalah manuver politik yang berbaju legalitas hukum. Oke, baik, luar biasa ya. Prof, ini juga dikomentari oleh salah satu netizen di Twitter, namanya Anthony Budiawan ya. Jadi terkait dengan pemberitaan dari CNN Indonesia yang berjudul MK Presiden 2 periode tak dilarang maju cawapres, beliau mengajukan satu pertanyaan yang ini juga menarik untuk saya ajukan ke Profesor Suteki ini. Apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada MK terkait uji materi dari Presiden 2 periode boleh maju sebagai cawapres ini, Prof? Kalau misalkan tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi? Dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK, Prof? Menurut Anda gimana, Prof? Ya. Yang pertama ya, itu tidak ada permohonan resmi pihak tertentu kepada MK terkait dengan uji material terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden yang 2 periode tadi ya, atau taruhlah setelah 2 periode itu kemudian yang ketiga bagaimana soal misalnya kemudian mengajukan sebagai wapres ya, presiden kemudian yang ketiga kali mengajukan sebagai wapres. Itu setahu saya tidak ada permohonan uji material. Kemudian yang kedua, MK itu kan bersifat pasif ya, bukan aktif. Rata-rata pengadilan kan begitu, yaitu bersifat pasif ya, bukan aktif. Artinya mekanisme kontrol ya, atau disebut dengan constitutional control itu harus digerakkan dengan satu permohonan. Nah, dalam hal demikian itu hakim itu bersifat pasif dan tidak boleh secara aktif melakukan inisiatif untuk apa? Menggerakkan mekanisme
Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Memeriksa perkara tanpa diajukan dengan satu permohonan. Nah, jadi dalam hal ini MK itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau putusan tanpa ada permohonan dari pihak yang memiliki namanya legal standing tertentu. Itu yang kedua. Kemudian dan kita juga masih yang kedua ini, kita juga ingat bahwa MK itu kan punya wewenang yang sifatnya itu limitatif ya Mas ya, ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu apa? Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilu, serta pendapat DPR tentang pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden. Jadi sudah ditentukan secara limitatif. Ya, bisa limitasinya ya. Kemudian tanpa diminta memberikan pendapat hukum tertentu, apalagi dalam hal ini kok inisiatif ya, Bro. Iya, itu sebenarnya tidak boleh begitu karena limitatifnya begitu. Baik. Lalu yang ketiga, saya berpendapat bahwa pernyataan juru bicara MK itu juga menurut saya ini ya berarti harus diyakini bahwa itu sebagai pendapat MK atau setidaknya itu mewakili pendapat MK. Ya namanya saja kan juru bicara ya, menurut saya kan mestinya sebelum bicara itu juru bicara sudah konsultasi dulu ya atau konsultasi lebih dulu dengan majelis hakim MK. Jadi pernyataannya itu mesti dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, bukan secara perorangan. Gitu. Baik. Baik, Prof. Ini tapi juga ada pertanyaan lanjutan, Prof. Kalau presiden 2 periode itu menjadi wakil presiden, ya, kemudian dia itu yang wakil itu kembali menjadi presiden yang ketiga karena presidennya berhalangan, ya. Karena kan dia jadi wakil presiden, kemudian presidennya berhalangan, lantas digantikan sama wakil yang itu yang ternyata dia pernah menjabat 2 periode itu. Bukankah secara substansi bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang, Prof, yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, terlepas bagaimana cara menjabatnya, kan seperti itu, Prof. Bagaimana Prof Suteki memandang ini? Ya, seorang mantan presiden yang sudah menjabat 2 kali itu memang tidak boleh ya mencalonkan diri menjadi wakil presiden pada pilpres berikutnya. Ini sebenarnya bukan persoalan masalah etika saja, tetapi juga dilarang secara normatif ya. Maksud normatif itu bukan hanya legalitas toh, tapi nanti kita kaitkan ke persoalan-persoalan yang lain. Artinya apa? Di situ juga bisa diartikan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Kita kan sudah bersepakat di di konstitusi kita bahwa maksimal 2 kali ya, diangkat untuk 5 tahun dan diangkat lagi dalam 1 periode untuk 5 tahun itu berarti 2 kali. Ya, itu berarti apa? Untuk yang ketiga kali jelas nggak mungkin dengan cara apapun tadi. Karena apa? Hal ini justru akan menciptakan krisis konstitusional. Dan oleh karena itu mestinya ya itu dilarang secara konstitusional. Jadi kita ngomong konstitusi itu istilahnya jangan hanya persoalan pasal-pasal begitu. Nah, seorang presiden yang sudah menjabat 2 kali periode itu bila dibolehkan ikut pilpres berikutnya ya itu menjadi cawapres tadi, nanti kan akhirnya dia akan menjabat menjabatnya sebagai wakil presiden. Jadi benar sekali kalau ada pertanyaan bagaimana bila presidennya meninggal dunia. Nah, sesuai dengan ketentuan konstitusi kan kalau presidennya itu mangkat ya atau berhalangan tetap, maka wakil presidenlah yang akan menggantikan kedudukan sebagai presiden. Jadi wakil presiden itu yang akan menjadi presiden ketiga kali. Nah, apakah dibolehkan? Nah, tadi saya katakan ini jelas melanggar konstitusi. Tidak boleh ya, Bro. Ya, Undang-Undang Dasar 45 kita, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan karena memang nanti berbatasan dengan pasal 7 tadi. Nah, untuk menghindari krisis konstitusional seperti itu, maka seorang
presiden 2 kali periode itu dilarang untuk ikut menjadi cawapres. Nah, jadi itu kalau kita ngomong konstitusional, ya itu sebenarnya alasan konstitusionalnya. Nah, jadi itulah Mas, salah satu alasan normatif yang saya katakan tadi mengapa seorang presiden yang sudah menjabat 2 kali masa periode itu tidak boleh mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Kalau kita lebih lanjut ya, kita omongkan, apalagi kalau hal itu ditinjau dari sisi etika kehidupan berbangsa. Ini pun kita sudah bicara juga ini tentang etika kehidupan berbangsa itu di TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Oke, baik. Menarik ya. Prof, terakhir Prof, saya pengen nanya Prof ini. Apa pesan Prof Suteki, ya, pesan khusus Prof Suteki untuk MK Prof? Mengenai kasus ini Prof? Ya mungkin tidak hanya kepada MK ya. Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa ya untuk bersama-sama mendorong agar semua penyelenggara negara kita itu memiliki namanya jiwa negarawan. Untuk apa? Patuh pada aspek moralitas etik konstitusi ya, bukan hanya mengikuti nafsu pribadi atau golongan tertentu. Nah, jadi sifat negarawan ini harus dimiliki. Ini kita dorong nih, mereka supaya punya itu. Nah, di era demokrasi ini saya kira kan orang sudah paham bahwa semua orang ya, termasuk atau semua pemimpin gitulah ya, dan juga termasuk nanti pendukungnya dari presiden yang sudah 2 kali periode itu harus sadar bahwa bagi seorang pemimpin bangsa, saya kira waktu 10 tahun itu sebagai pemimpin sudah cukup ya, sudah cukup lama ya untuk membuktikan janji-janji politiknya sekaligus bagaimana membuat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan atau rezim itu kepada apa ya, buktikan pada rakyat, bangsa dan juga negara. Nah, kalau kita logikakan lebih lanjut, bila dalam waktu 10 tahun itu tidak mampu mewujudkan janji-janji politik dan membuat perubahan, berarti apa? Ya presiden atau pemimpin itu tidak mempunyai kapabilitas dan juga integritasnya sebagai presiden. Betul. Nah, memberi tambahan waktu 5 tahun lagi misalnya, apalagi kok sampai nanti bisa 10 tahun sebagai wakil presiden misalnya. Ini wakil presiden itu kan posisinya lebih rendah dari presiden. Nah, misalnya, ini kan demi alasan apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian atau ingin membuat perubahan yang lebih signifikan lagi. Ini saya kira kan alasan-alasan yang bisa kita katakan alasan absurd, alasan konyol, alias apa? Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Nah, kita pun boleh ya mengatakan bahwa misalnya begini, kita lihat capaian-capaian pemerintah sekarang taruhlah ya belum memenuhi sebagaimana atau janji-janji politiknya banyak sekali yang belum terpenuhi begitu ya. Nah, kita bisa berpikir lawang menjadi presiden saja tidak mampu membuat perubahan, apalagi menjadi wakil presiden gitu loh. Nah, itu kalau kita mau teruskan logika kita kan begitu. Nah, kemudian khusus kepada MK, saya kira menghimbau ya dewa-dewa hukum dan juga juru bicaranya itu tolonglah untuk mencermati dan menjiwai kembali kedudukan dan fungsi MK untuk tidak secara aktif memberikan pendapat hukum tanpa diminta atau tanpa ada permohonan dari tadi saya katakan orang yang memiliki legal standing. Apalagi ini kemudian menimbulkan kegaduhan atau ketidakpastian. Bahkan tadi kita sebut namanya constitutional crisis. MK itu saya kira harus mau dan mampu mengeja konstitusi itu secara moral. Tadi saya sebut dengan moral reading on constitution. Untuk apa? Supaya pendapat dan putusannya itu memang sejiwa dengan apa yang dikehendaki oleh ideologi dan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai, misalnya ini kita berpikir agak buruk ya, jangan sampai lantaran ada hubungan keluarga antara MK dengan presiden misalnya, lalu MK itu menjadi melalui juru bicaranya itu membuat pernyataan yang terkesan mengamini atau mengiyakan skenario dan manuver rezim untuk apa?
untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara tadi membuka wacana absurd adanya kebolehan normatif bahwa presiden 2 periode itu dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk pemilu berikutnya itu. Padahal kan menurut saya dapat diprediksikan ya bahwa hal ini justru akan menimbulkan krisis konstitusi. Dan sebenarnya juga bersifat inkonstitusional kalau MK itu mau membaca konstitusi secara moral. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, Prof. Suteki, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan untuk mengomentari satu berita ya dari MK yang menyatakan bahwa presiden 2 periode tak dilarang maju cawapres. Ya. Jangan lupa bagi Puan dan Tuan juga yang menonton siaran ini untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.